Nenek, ini baju baru untuk nenek. Coba pakai. Sudah lama tidak pakai baju baru. Lihat, pakai ini jadi terlihat lebih muda. Bu, ayo foto. Datang. Foto yang bagus ya. Tahu? Nenek duduk. Nenek senyum. Momo, kamu baru lulus, banyak pengeluaran. Tidak perlu beli baju baru khusus untuk nenek. Jangan dipegang, nanti kotor dan tidak bisa dikembalikan. Cepat lepas, nenek tua masih mau pakai baju baru. Cepat lepas. Baju baru ini Momo yang belikan untukku. Baju baru Momo. Mau pakai baju baru, beli sendiri. Aku ibu kandung Momo. Kamu bukan nenek kandung Momo. Bagaimana Momo? Foto sudah dikirim? Sudah, pasti puas. Apa yang kalian lakukan ini? Mau kirim foto untuk siapa? Kakak pacarku, dia sangat mementingkan keluarga harmonis. Sedang mengobservasiku. Keluarga Jiang itu keluarga kaya. Kalau Momoshi menikah sana, maka hidupnya akan serba berkecukupan. Aku juga ingin, Bu. Aku pacaran dengannya 4 tahun di kuliah. Hanya berpikir untuk menikah dengan keluarga kaya setelah lulus. Tapi dia juga baru lulus kuliah. Di rumah, dia tidak punya suara. Kakak perempuannya adalah pimpinan grup Jiang. Jika menentang pacaranku dengannya, usahaku tahun akan sia-sia. Momo, nenek kedinginan. Dingin. Bukankah baju lama masih pakai? Wajahmu ada bekas luka besar. Masih mau pakai baju baru? Kalau baju dikembalikan, aku bisa beli anting lagi. Nanti jumpa saudara Jiang, Wibawa. Baiklah. Kak, lihat. Ini foto keluarga Momo. Meski kondisi buruk, keluarganya rukun dan saling membantu. Kak, setujulah pernikahan kami. Boleh kan? Asal karakternya baik. Aku tidak peduli dari keluarga apa. Tunggu sebentar. Lihat, tanda lahir di wajahnya. Apakah mirip? Nenek? Sayang, tidur, ya. 2 permata selalu baik. Kami berdua terpisah dari nenek sejak kecil, saling bergantung. Dengan susah payah baru bisa mendirikan grup Jiang. Keinginan terbesar dalam hidup ini adalah menemukan nenek dan membuatnya menikmati masa tuanya. Kita segera ke Zeng. Dingin. Dingin, sangat dingin. Kenapa belum masak? Mau biarkan aku mati kelaparan? Momo, nenek demam. Nenek tidak bisa bangun. Tetap wajib masak, Dela. Kamu demam, minum obat saja sudah cukup. Semua orang di rumah sibuk, cuma kamu yang santai di rumah menikmati hidup. Bahkan masak, hal kecil tak bisa. Apalagi kuharapkah kalimu cepat bangun dan masak untukku. Bangun, bangun, cepat bangun, bangun. Terlalu asin? Bagaimana ini bisa dimakan? Kalau tidak bisa masak, jangan makan. Kamu mau apa? Hai, dasar tidak berguna. Baju merek mahal yang pacar mau beli untuknya. Harganya ribuan. Nanti aku berencana pakai baju ini untuk kencan dengannya. Kami tak pernah jahat kamu memberi makan minum. Sebenarnya kami salah di mana sampai kamu balas dendam seperti ini? Orang tua di keluarga lain membantu anak cucu, baik dengan uang maupun tenaga. Kamu
Uang pensiun tidak ada sepeser pun. Tiap tahun beli obat habis ribuan. Dasar jelek. Kalau Momo tak menikahi keluarga kaya, lihat, tidak aku bunuh kamu. Aku pakai uang anakku sendiri. Uang anakmu apa? Anakmu sudah mati. Itu semua uangku. Bu, tolong bantu aku. Baik. Aku datang. Cucuku mana? Hilang. Tidak bisa ditemukan. Hilang. Cucuku mana? Kamu taruh cucuku di mana? Memang benar ibu mereka sudah meninggal itu? Salah tersisa. Hari-hari makan minum. Mengganggu pernikahan keduaku. Jika dua beban ini tidak dibuang, Mama Momo tidak mau menikah denganku. Kamu, kembalikan cucuku padaku. Kembalikan cucuku padaku. Kamu juga jangan cari lagi. Anggap saja mereka sudah mati. Cucuku. Kembalikan cucuku padaku. Cucuku. Cucuku. Kalau bukan karena anakmu bilang, nanti setelah aku menikah masuk ke sini, uangnya akan aku yang urus. Seorang duda yang kehilangan istri, bisa dapat istri sebaik aku. Waktu kamu menikah masuk ke sini, tidak bawa uang sebesar pun. Semua yang kamu pakai, itu uang anakku. Aku bawa Momo masuk ke sini, nanti uangnya akan jadi milik Momo kami. Sekarang uang untuk obat sakitmu, itu semua pakai uangku. Momo, dari kecil sampai besar, aku yang urus sendiri. Kamu setiap hari cuma tahu keluar main kartu kala uang. Aduh. Kamu masih berani bilang, kembalikan uang obatmu padaku. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Bising sekali. Aku makan di luar. Baimo. Bewa, kenapa kamu datang? Baimo. Aku bawa kakakku untuk menemuimu. Hari ini kami datang secara resmi mau lihat keluargamu. Rumah sedang berantakan. Bagaimana kalau lain kali saja? Nenek, ada apa? Kenapa kelihatan tidak senang? Apakah ada yang mengganggumu? Aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggu nenek. Kakak salah paham. Siapa yang berani mengganggu nenekku? Hanya saja dia sudah tua, kakinya tidak kuat, sering tersandung sendiri. Lihat, sofa di rumah ini sengaja dibeli yang berbahan kain. Di dalamnya diisi kapas tebal. Ini untuk mencegah kalau pakai kayu bisa membentur orang. Ya, sofa di rumah kami udah diganti semua dengan yang berbahan kain. Khawatirnya orang tua terbentur atau terluka. Dia ini tidak mau mengaku tua. Kami bilang mau membantunya bangun. Dia bersikeras bangun sendiri. Bilang dirinya masih kuat walau tua. Oh, begitu rupanya. Silakan duduk dulu. Nenek, kuku nenek sudah panjang. Jangan sampai melukai diri sendiri. Biarkan aku memotongnya. Untuk nenek. Tidak usah. Kakak, kau membuatku kaget. Momo dan ibunya adalah orang yang sangat baik dan penyayang. Mana mungkin mengganggu nenek? Oh ya, tadi aku dengar Momo memanggilmu nenek. Bukankah seharusnya nenek dari pihak ibu? Oh, nenek adalah ibu dari ayah tiriku. Kami adalah keluarga gabungan. Walaupun ayah tiriku sudah meninggal, tapi kami tetap satu keluarga. Nenek, tahi lalat di wajah Anda sudah ada sejak dulu. Wah, sudah ada sejak dulu. Selebar ini. Tidak bisa ditutupi. Jelek sekali. Jangan dilihat. Tidak, nenek sama sekali tidak jelek. Nenek saya di wajahnya juga punya tahi lalat seperti ini. Tapi di hati saya,
Dia selalu orang yang tercantik. Nenek, saya lihat usia Anda kurang lebih sama dengan nenek saya. Saya tidak tahu apakah Anda punya cucu kandung sendiri. Apakah Anda punya cucu kandung sendiri? Tidak mungkin. Saya sudah tinggal dengan nenek selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah mendengar dia punya cucu kandung. Suami saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Nenek hanya punya Momo, satu-satunya cucu. Saya dan Momo sudah berpacaran selama 4 tahun kuliah dan memang tidak pernah mendengar hal itu. Tapi Nenek juga marga Jiang. Maaf kalau menyinggung Bapak Jiang. Kalau benar, kami malah bisa menjadi saudara dengan Anda. baiklah. Hari ini, tujuan utamanya adalah untuk mengunjungi keluarga Anda. Sekarang, melihat keluarga Anda bahagia dan harmonis, saya jadi lega dengan pernikahan mereka. Sungguh. Nenek, pertama kali bertemu Anda, saya merasa sangat berjodoh gelang ini. Anggaplah sebagai sedikit hadiah dari saya. Tidak bisa diterima. Anggaplah ini sebagai hadiah perkenalan pertama kita karena datang terburu-buru. Mohon dimaklumi. Saat mereka bertunangan nanti, kami pasti akan mempersiapkannya dengan lebih baik. Wah, bagaimana ini? Ini memang seharusnya kami lakukan. Soal mas kawin, minimal 100 juta. Dan pernikahannya pasti akan diadakan besar-besaran di Hotel Bintang 5. Mereka berdua, kalau ada villa yang mereka suka, aku pasti akan belikan untuk mereka dengan tunai. Keluarga Jiang kami paling menghargai tata krama keluarga yang baik. Selama kalian berdua baik, segalanya sudah ada. Nenek, lain kali aku akan datang lagi menjenguk nenek. Bye. Momo, aku juga pergi dulu. Baik. Kamu saja pantaskah memakai emas dan perak? Gelang itu gelangku. Sayangnya, dia bukan nenek kami. Belum tentu. Aku sudah dapat kokonya. Segera kirim untuk tes DNA. Gelang yang dia berikan padaku, pantaskah kamu memakainya? Keluarga Jiang benar-benar kaya raya, sungguh royal. Ini gelang yang dia berikan padaku. Ini untuk Momo, dasar orang tua. Mimpi ketinggian kau. Anak ini bilang, begitu melihatku, dia merasa cocok. Dia juga bilang, tanda lahir di wajahku ini tidak jelek. Dia agak mirip cucuku. Nanti setelah aku menikah ke keluarga Jiang, barang seperti ini akan banyak sekali. Aku peringatkan, jangan sembarangan bicara. Kalau sampai menghambat Momo menikah ke keluarga kaya, memutus jalur rezekiku, aku akan memberimu pelajaran. Tidak bisa. Masih lapar. Barusan hampir tidak makan. Cepat pergi masak. Jangan sampai Momo kelaparan. Nanti ku hajar kau. Sudahlah. Masakan nenek terlalu asin. Kali ini, aku akan perhatikan. Aku akan berhati-hati. Pui. Mau asinkan siapa? Dasar jahat. Momo kan cucumu sendiri. Tapi aku jelas hanya menambahkan sedikit garam. Mungkin nenek sudah tua, jadi seleranya lebih kuat. Kamu makan. Habiskan semuanya. Lihat apakah kamu tidak membunuh kami dengan asinnya? Karena suka makan yang asin, kurasa tidak perlu minum air juga. Jangan beri dia minum setetes pun. Air. Haya, tangan saya tidak sengaja terpeleset. Mau minum air? Di lantai kan ada. Minum sendiri saja. Kamu minum sendiri saja. Minum di lantai, minumlah. Kalian sedang apa?
tersentuh. Nenek tidak sengaja terpeleset. Hati-hati. Oh, hampir kena serangan jantung. Momo juga kaget. Untung nenek baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Air. Nek, jangan urus ini. Air di lantai akan aku pel. Tidak, kalian tidak memberi nenek minum. Aku mau minum. Mereka menuangkan airku. Apa? Momo, Aku mau minum air. Kalian berani tidak memberi orang tua minum? Apalagi penjelasanmu? Wanita jahat sepertimu tidak mungkin bisa menikah ke keluarga Jiang. tidak. Tidak mungkin. Momo bukan orang seperti itu, Kak. Dengarkan penjelasan Momo. Baik, aku ingin lihat bagaimana dia bisa menjelaskannya. Iya, aku yang melarang nenek minum. Tapi itu ada alasannya. Sebenarnya, ini urusan keluarga kami. Aku tidak ingin mengatakannya. Nenek punya penyakit ginjal, dokter berpesan. Harus mengontrol asupan air minum. Tapi nenek selalu tidak puas, merengek minta minum. Kami sebagai anak cucu juga bingung memberi nenek minum. Ginjal nenek tidak kuat, tidak memberi nenek minum. Dia merengek lagi, bahkan mengadu pada kalian. Aku ini. Nenek, saya tidak apa-apa menderita sedikit ketidakadilan. Kesehatan Anda yang paling penting. Nenek, aku tidak apa-apa sedikit menderita. Yang terpenting adalah kesehatan nenek. Sudah kubilang, Momo bukan orang jahat. Iya. Momo kita dari kecil sudah paham, nenek sudah tua, suka bicara sembarangan. Yang tidak tahu, mengira kami menyiksanya. Maaf, aku terlalu impulsif. Kakak, tidak apa-apa. Aku tahu. Kakak hanya terlalu khawatir pada nenek. Kalian sudah lelah merawat orang tua. Uang ini adalah sedikit perhatianku. Terimalah. Tidak perlu. Tidak. Nenek membesarkanku. Aku merawatnya di masa tua. Ini kewajiban kami. Kalau begitu, nenek yang terima. Jangan. Tidak boleh. Nenek, terimalah. Pak Jiang juga peduli pada kami. Lagi pula, nantinya kita adalah satu keluarga. Ya, nanti kita semua satu keluarga. Tidak perlu lagi terlalu berhitung. Tapi, aku masih kurang yakin. Kesehatan nenek harus diatur untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh. Besok aku temani dia. Bagaimana bisa begitu? Maksudku, orang tua takut pergi ke rumah sakit. Mereka tabu. Cukup minum obat dan istirahat di rumah, kan, Nana? Cukup di rumah saja. Baiklah, begitu saja dulu. Tapi, karena Bewang belum masuk perusahaan, biarkan dia sambil mempersiapkan pernikahan, juga merawat nenek di rumah. Apa? Bukankah baru saja dikatakan, kita satu keluarga, tidak perlu dipermasalahkan. Aku juga bisa tinggal lebih lama untuk menemani kalian. Kalau begitu, masalah ini sudah diputuskan mulai besok. Bewang akan datang ke rumah untuk merawat nenek. Aku mewakili nenek. Terima kasih. Nenek, kamu harus jaga kesehatan. Jaga dirimu baik-baik. Bewang, kita pulang dulu. Hati-hati di jalan. Bewang, hati-hati. Aku peringatkan kamu, Jiang Bewang sudah datang. Jangan kira dia akan membelamu. Jika kamu menghalangi aku menikah ke keluarga Jiang, kamu pasti selesai. Nenek tidak bisa minum air. Pakai ini saja. Lembabkan bibirmu sedikit. Wah, Bewang, Momo sudah berdandan. Dia sedang bersiap untuk kencan denganmu. Bibi, aku masih harus merawat nenek. Soal merawat nenek ini, aku sudah ahli, aku sudah merawatnya 20 tahun. Kalian, anak muda, lebih baik sering-sering keluar bersama. Bewang, ayo, kita pergi bermain. Kamu masih berutang hadiah untukku. Nenek, aku pergi dulu.
Mengelak-mengelak. Bukannya mau minum air, minum saja ini. Aduh, Roku, kota. Pak Jiang, hasil tes DNA sudah keluar. Dia benar-benar nenekku. Kita akan segera pergi ke rumah keluarga Zeng sekarang. Hei, orang tua bangka ini muntah ke seluruh tubuhku. Baju baruku baru saja ku ganti. Apa? Belikan aku baju baru? Baiklah. Cantik tidak? Ibu ini punya selera yang bagus. Yang ini hanya Rp50.000. Direktur Jiang? Nenek, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Nenek, Nenek, Jangan panik, Tuan Jiang. Aku bisa pertolongan pertama. cepat lakukan. Sudah. Sebentar lagi akan sadar. Kemana perginya mereka semua? Sampai meninggalkan nenek dalam situasi yang berbahaya seperti ini. Di mana Beiwang? bukankah aku menyuruhnya di sini untuk menjaga nenek? Cepat panggil kembali mereka semua. Baik. Kalian pergi kemana saja? Tadi nenek pingsan, tapi tidak ada seorang pun di rumah. Kami tadi... Kami tadi pergi ke pinggir jalan untuk menahan taksi. Khawatir ada masalah, kebetulan datang di rumah. Berpikir lebih baik menahan taksi. Siapa sangka, tidak sengaja terlewat dengan kakak. Tuan Jiang, kami juga tidak ada pilihan. Kami hanya sebelum keluar rumah berkata, kalau Momo sudah menikah, kami akan tinggal di tempat Momo. Menikmati beberapa hari ketenangan. Tidak disangka, nenek memukul dada dan menginjak kaki, bilang aku tidak berbakti. Antara ibu mertua dan menantu, mana ada yang tidak bertengkar, tapi tiba-tiba dia terjatuh ke belakang kamu. Lihat tanganku masih gemetar. Tuan Jiang, nenek sudah sadar. Nenek, kamu sudah sadar? Nah, kenapa kamu datang? Bewang, kemarilah. Baik. Nenek, sebenarnya aku dan Bewang adalah cucu nenek. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Momo akan menikah dengan Beiwa. Kita sudah pasti satu keluarga. Bilang cucu nenek juga tidak salah. Apakah itu maksud kakak? Nenek, kami adalah cucu kandung nenek. Kamu benar-benar cucuku. 20 tahun lebih lalu, ayah menganggap aku dan Bewang sebagai beban, lalu membuang kami diam-diam saat nenek lengah. Kemudian, kami diculik oleh pedagang manusia. Hingga hari ini, kami baru akhirnya menemukan nenek. Aku masih ingat tanda lahir di pipi kiri nenek ini. Waktu kecil aku selalu menelusurinya dengan jari. Orang lain menganggapnya jelek, tapi di hatiku, aku merasa nenek adalah orang tercantik. Saat musim panas, nenek mengipasi kami. Sepanjang malam, mengusir nyamuk dan memberi angin sejuk. Saat musim dingin, Beiwang demam. Aku menangis kelaparan, tapi ayah tidak peduli. Bahkan mengambil beras di rumah untuk ditukar minuman keras. Nenek sendirian menggendongku dan Beiwang berjalan sejauh 10 li. Baru sampai di rumah sakit kota. Jika bukan karena nenek, tidak akan ada kami sekarang. Nenek, kami selalu merindukan nenek. Anak baik, kalian benar
hidup ini tidak akan bertemu kalian lagi. Pak Jiang, apakah semua ini benar? Lalu pernikahan Momo dan Bewang? Baimo dan Bewang tidak memiliki hubungan darah. Tentu saja tidak berpengaruh. Selain itu mereka berdua bisa saling mencintai tanpa mengetahui situasi sebenarnya. Bukankah ini membuktikan mereka berjodoh? Benar sekali, sangat berjodoh. Dan lagi, Baimo dibesarkan oleh nenek. Tentang keluarga yang baik ini, saya sangat yakin. Bukan. Tidak, bukan. Nenek, apa yang nenek katakan? Apakah nenek baru saja batuk sampai melukai tenggorokan? Bukan. Nenek, meskipun aku bukan cucu kandung nenek, tapi aku juga cucu yang nenek besarkan sendiri. Sejak SD, nenek yang antar jemput aku setiap hari. Sudah membesarkanku 20 tahun. Sekarang, kebahagiaanku sudah di depan mata. Nenek pasti ingin aku hidup bahagia, kan? Aku tahu apa yang akan dia katakan. Si nenek itu, di hatinya mudah tersinggung, masih menyimpan dendam. Karena beberapa kali aku bertengkar dengannya. Tapi, coba semua nilai. Aku dan anakmu adalah pasangan yang menikah di tengah jalan. Oh, artinya hanya hidup bersama. Bahkan istri pertama yang dinikahi dengan resmi kalau bertengkar dengan mertua. Bukan juga suka melempar mangkuk, mengutuk, dan membalik meja. Sekarang aku yang menikah kedua kali masuk ke sini. Mertua malah ingin menekan orang lemah seperti aku. Kalau aku tegas sedikit, dibilang tidak berbakti. Semua karena aku harus sekolah. Tidak bisa cepat masuk ke masyarakat, bekerja membantu keluarga. Kondisi ibuku juga tidak baik. Tidak bisa bekerja lama-lama. Kondisi keluarga juga tidak baik. Tidak mampu membiayai kehidupan yang diinginkan nenek. Salahkan saja semuanya padaku. Sekarang, karena Tuan Jiang sudah mengakui kembali nenek, ikutlah Tuan Jiang pulang dan nikmati hidup yang nyaman. Lagi pula, keluarga Jiang adalah keluarga kaya raya. Pasti bisa membuat nenek hidup bahagia. Tidak seperti keluarga miskin kami ini. Momo nanti cukup cari pria desa yang rajin. Hidupnya pasti bisa berjalan. Tidak ada hal seperti itu. Tidak ada yang tidak pantas. Momo akan menikah denganku, Kak. Katakan sesuatu. Aku sangat percaya, di bawah bimbingan nenek, Baimo pasti anak yang baik. Jadi, pernikahan mereka berdua, aku sangat yakin. Karena aku sudah mengangguk, aku pasti tidak akan menyesal. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Mas kalian 1 juta yang sudah disepakati sebelumnya, semuanya ada di kartu ini. Uang ini, Baimo tidak perlu membawanya kembali. Kalian simpan saja di rumah untuk memperbaiki kehidupan. Hadiah-hadiah ini juga ku bawa. Semoga kalian mau menerimanya. Ini tidak baik. Tidak perlu membahas hubungan Baimo dan Bewang. Hanya melihat kalian sudah merawat nenek selama bertahun-tahun. Kita sudah lama menjadi satu keluarga. Keluarga tidak perlu bicara basa-basi. Uang ini, terimalah. Ya, Tuan Jiang. Oh tidak, mulai sekarang panggil saja Nansun. Nansun, mulai sekarang kita jadi satu keluarga. Baik. Bewang, mulai sekarang kita jadi satu keluarga. Aku hanya ingin menikahimu. Kamu pergi. Nenek, Nenek, mereka baru saja bertemu. Meski suasana hati nenek tidak baik, jangan mengusir mereka. Orang tua sedang emosi, memang keras kepala. Ya ampun, jangan dihiraukan. Begini saja, kalian pergi dulu, aku akan bicara dengan ibu mertua. ini. Ya ampun, jangan khawatir. Aku sudah melayani ibu mertua selama 20 tahun. Aku tahu harus bagaimana. Kalian pergi dulu, dengar kata. Oh iya, kamu baru-baru ini merawat nenek di rumah. Ada tidak menemukan hal yang aneh? Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi rasanya seperti melewatkan sesuatu agak aneh. Tidak ada. Baimo dan ibunya baik-baik saja. Kalau nenek sifatnya agak keras kepala. Dan dia tidak suka orang lain membersihkan rumah. Semua hal ingin dia kerjakan sendiri. Aku ingin bantu pun dia tidak mengizinkan. Nah, dia yang kerjakan. Iya. Aku ingat. Aku punya teman sekelas yang ibunya juga begitu.
Setiap kali setelah dia selesai membersihkan, ibunya akan membersihkan ulang lagi, menganggap dia membersihkan tidak bersih. Lama-kelamaan, dia tidak membersihkan lagi. Semua diserahkan pada ibunya. Sebelum tahu dia adalah nenek kita, aku pikir dia memang seorang nenek tua kecil yang sifatnya aneh. Apa yang kamu katakan? Hormati nenek sedikit. Kak, bagaimana kalau kita pergi ke hotel mewah Shengxi itu, pesan satu meja hari yang bagus seperti ini? Kita harus merayakan. Pak Jiang, kesehatan tubuh nyonya tua masih perlu diperhatikan. Bagaimana kalau kita minta hotel mengantar makanan saja? Baik, pertimbanganmu sangat matang. Oh ya, nenek untuk sementara. Mungkin dia tidak mau pindah ke Jiangyuan. Tapi, saya tidak terlalu yakin dengan keamanan di sini. Asisten Wang. Segera kirim lebih banyak personel keamanan dan pasang pengawasan. Keamanan nenek harus menjadi prioritas utama. Baik. Lobster besar, teripang, abalon. Kalau bukan karena keluarga Jiang, seumur hidupku aku tidak akan pernah bisa makan hal-hal mewah seperti ini. Harus berpegang erat pada keluarga Jia. Nenek, silakan duduk dulu. Nenek, biar saya yang mengupas udang untuk nenek. Kedua cucu ini sama-sama berbakti. Nenek kita ini sangat beruntung ya. Nenek, makanlah lebih banyak. Kakak, kami ada urusan mendesak. Nenek harus segera ditangani. Kalau begitu, pergilah kalian dulu. Ingat untuk cepat pulang. Pasti. Nenek, makan banyak-banyak. Ingat ya, makan juga bagian saya dan Bewang. Benar. Baik. Pergilah urus pekerjaanmu. Ini untuk Momo tambah malam. Piring ini hampir tidak tersentuh. Lebih baik disimpan untuk dimakan lain kali. Makanlah lebih banyak. Lalu saya makan apa? Kamu makan ini. Barang-barang ini untukmu. Tidak takut menyia-nyiakan? Ini semua sengaja dipesan Nansun untukku. Dia ingin saya memakannya. Sisa tulang ini. Anjing tidak makan. Kamu suruh saya makan. Makan! Jangan sok tidak tahu diri. Kau pikir dia bisa melindungimu? Aku lihat kapan dia jagamu di rumah. Saya yang berkuasa. Tidak mau makan pun harus makan. Ibu, siapa itu? Itu Paman Hu. Oh, Paman Hu. Kamu membuatku kaget. Bukankah katanya keluarga kalian mengakui sepasang kembar laki-laki dan perempuan? Mana mereka? Baru saja, ada urusan. Mereka pergi bersama. Paman Hu sudah makan. Ini dari hotel mewah Shengxi. Makanlah sedikit. Wah, ini semua makanan lezat dan langka. Tampaknya keluarga kalian kali ini mengakui sepasang kakak beradik kaya raya. Kalian mendapat banyak keuntungan. Duduklah. Bukan aku membuah. Wanita yang pernah kumainkan. Tidak ada yang tidak tunduk patuh. Kamu hanya membual saja. Kalau kamu memang hebat, mau coba atasi Jiang Nangsun juga. Dia memang presiden, direktur grup Jiang. Tapi dia, pada akhirnya ada seorang wanita. Seorang wanita yang kekurangan pria. Mungkin dia sedang menungguku untuk bersikap lembut. Kenapa? Tertarik karena dia muda dan cantik ya? Kamu memang berambut panjang, tapi berpandangan pendek. Ini semua demi kamu. Tunggulah sampai aku membuat gadis kecil itu jadi patuh dan tunduk. Momo dan menguasai Jiang Bewang. Nanti aset keluarga Jiang itu bukankah semuanya milik kita? Beneran bisa? Tidak ada wanita yang Paman Hu tidak bisa taklukkan. Setelah aku tidur dengannya, dia akan jadi milik Paman Hu. Kalau tidak nurut, harus dipukul. Wanita itu prinsipnya sama dengan hewan ternak. Tidak patuh? Pukul sampai dia nurut. Kalau sudah nurut, dia jadi milikku. Bagus. Kemudian, Momo akan dapat harta terbesar Jiang. Tentu saja.
Nanti, kamu jadi yang utama, dia jadi yang kedua. Aku akan suruh dia setiap hari menyajikan teh dan air untukmu. Diam kau. Kenapa kamu memukul orang? Dasar orang tua bangka. Kamu gila ya? Seorang wanita tanpa pria, seberhasil apapun, tetap gagal. Aku sudah membantunya jadi wanita yang utuh. Nanti, setelah punya anak denganku, dia akan di rumah saja menyusui dan mengasuh anak. Tidak perlu lagi keluar, tampil di depan umum. Urusan di luar sana, tentu saja akan diserahkan padaku si pria ini untuk mengambil alih. Jangan harap. Jangan pernah berpikir itu cucu perempuanku yang berharga. Kata-kata baik tidak didengar, mau main tangan saja ya. Percaya tidak? Sekarang juga aku akan telepon teman-temanku untuk datang dan memperkosa dia bergiliran. Kalau tidak mau beri aku anak, nanti anak yang dilahirkannya milik siapa? Bisa jadi lain cerita. Berani ganggu aku di hatimu seperti ditanami rumput beracun. Aku di tempat gelap, dia di tempat terang. Aku punya banyak kesabaran. Lambat laun, pasti akan bertemu. Aduh, jangan marah. Ayo minum. Nenek kenapa? Cucu, hati-hati. Apa? Nenek, kamu di mana sekarang? Hati-hati, hati-hati. Tidak baik, si tua ini diam-diam memberi kabar. Berani memberi peringatan. Sudah bosan hidup? Kak, nenek baik-baik saja. Kamu kan sibuk. Nanti saja ya. Tunggu sebentar. Kembalikan ponselnya ke nenek. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Hanya agak tidak enak badan. Tidak enak badan bagaimana? Nenek sedang apa sendirian di dapur? Katakan yang sebenarnya padaku. Nangsun, nenek sudah tua, perut sering kembung. Sering ke dapur, merendam air lada untuk diminum. Baru begitu terasa nyaman. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kak lihat. Terus bertanya membuat nenek malu. Nanti saja ya. Si tua bangka, kalau ingin bertemu cucumu lagi, bersikaplah cerdas. Tidak. Ekspresi nenek tadi sangat kaku. Dan lagi, matanya terus melirik ke sudut kanan atas ponsel. Seakan-akan ada orang di belakang ponsel. Beiwa, ikut aku ke rumah keluarga Zeng. Masuk. Bersikaplah baik. Sakit sekali. Bagus, sudah belajar minta bantuan lewat panggilan video. Ya, kita sekarang adalah orang yang berada di perahu yang sama. Kalau cucumu itu tahu, kamu bersekongkol dengan orang luar untuk mengakalinya. Menurutmu, apakah dia akan mengizinkanmu pindah ke rumah mewahnya? Dia yang pertama akan mengusirmu keluar. Nanti, selain kami, siapa lagi yang mau orang tua sepertimu? Nenek, aku sudah pulang. Aku sudah kembali. Sembunyi di sini. Naik ke tempat tidur. Cepat. Naik, cepat berbaring. Nenek. Kalian, ada apa? Tidak ada apa-apa. Bukannya kalian ada urusan? Kenapa tiba-tiba kembali? Barusan melihat nenek di video, kami tidak tenang. Jadi, datang untuk melihat. Nenek baru saja tidur. Ada aku yang melayani. Apa yang tidak tenang? Jika nenek belum tertidur, aku ingin berbicara dengannya. Cucuku, kamu sudah kembali. Nenek. Nenek, lega kamu baik-baik saja. Bibi, barusan aku terlalu curiga. Nenek, aku bantu nenek bangun. Ini kenapa? Aku lihat. Begini caranya kalian merawat nenek? Orang tua terbentur atau terantuk itu wajar. Tidak perlu heboh seperti ini. Tidak, ini bukan bekas benturan. Ini buatan manusia. Siapa yang melakukannya? Aku tidak akan berhenti dengannya.
berani menyakiti nenekku, aku akan menghancurkannya. Siapa? Siapa lagi? Anak di lantai, anak sedang main bola. Setiap hari selalu seperti ini. Nenek sudah tua, sesekali terbentur. Kalau tidak sampai sakit, tidak tahu di mana terbenturnya. Kelihatannya parah saja, beberapa hari lagi akan sembuh. Nenek, benar begitu? Benar, kalau tidak percaya tanyakan pada nenek. Nenek, katakan pada Nang Sun, apakah ini kamu sendiri yang tidak sengaja terbentur? Nenek, katakan yang sebenarnya padaku. Ada masalah apapun, beritahu aku yang akan urus. Aku sendiri yang terbentur. Nenek, kami semua ada di sini. Katakanlah yang sebenarnya. Percaya atau tidak, aku akan segera menelepon agar teman-temanku datang dan memperkosa dia bergiliran. Pergilah kau. Nenek, kau menyuruhku pergi? Pergi kau. Kakak, Pergi. mungkin nenek sedang tidak mood. Mana kalau kita menghindar dulu? Nenek, Jangan tersakiti oleh ucapan nenek yang terlanjur keluar. Dia sudah tua, pikun sekali. Tapi di dalam hatinya, dia sangat menyayangi kalian. Lagi pula masih ada Momo. Pernikahan dengan Beiwang sudah di depan mata. Kita tetap satu keluarga. Dulu, biaya obat nenek 3 bulan adalah pengeluaran besar. Ayah jarang pulang. Semua bergantung pada ibu. Hidup kami sangat sulit, tapi untungnya kamu adalah cahaya yang mengubah hidupku. Momo, begini saja, Bewang akan segera bergabung di perusahaan untuk proyek baru. Baimo, kamu ikut juga. Kita semua adalah satu keluarga. Wah, itu bagus sekali Momo di keluarga kami. Pasti akan berusaha sangat keras Nansun. Kamu tenang saja. Ini tidak baik. Awalnya saya dan Bewang akan segera menikah. Sekarang masuk proyek baru, orang lain pasti akan membicarakan saya. Katanya naik karena hubungan. Kakak, saya tidak ingin mereka membicarakanmu. jangan begitu. Grup ini saya yang dirikan sendiri. Keluarga saya masuk, masih perlu melapor ke orang lain. Masalah ini sudah diputuskan. Besok kamu dan Bewang datang bersama ke kantor saya untuk melapor. Kakak, kamu tenang saja. Tenang saja, Kak. Saya dan Momo pasti tidak akan mengecewakanmu. Saya lihat waktunya sudah tidak awal lagi. Kami harus pulang. Nenek di sini. Masih perlu kalian lebih banyak membujuk. Tenang saja. Tadi dia menyuruhmu bertanggung jawab atas urusan perusahaan. Kenapa kamu menolak? Hampir saja saya mengira urusan ini jadi gagal. Ibu, Bewang dan ibu sudah setuju untuk saya. Kalau saya pura-pura menyetujui, bukankah orang bodoh pun tahu? Hanya dengan saya menolak dulu, dia pasti secara refleks ingin membujuk saya setuju. Keluarga Jiang sepenuhnya dalam genggaman saya. Bagus. Cewek tadi itu, Jiang Nangshun ya? Cantik sekali. Bagaimana kalau dia susah didekati? Cukup satu tetes. Wanita paling suci sekalipun akan berubah jadi kucing liar yang manja. Saya. Dia adalah cucuku. Adalah harta berhargaku. Kamu pikir dia benar-benar mengakui kamu sebagai nenek ini? Dia hanya sedang memainkan sandiwara pengakuan keluarga kaya. Kalau dia benar-benar mengakui kamu, kenapa kamu tidak tinggal di rumah megahnya? Dia masih terus tinggal di rumah kami? Aku dan Momo selama 20 tahun ini hidup bergantung padamu, menjaga di depan ranjang sakit, di tengah musim dingin dan panas terik. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Rabah hati nuranimu. Kalian berniat mencelakakannya. Aku tidak akan mengizinkan. Bagaimana kami mencelakakannya? Kami hanya memberikannya tempat yang lebih baik saja. Sudah tua bangka, masih mengincar cucuku. Kamu tidak tahu malu. Dengarkan baik-baik, barang tua. Kalau kamu berani membocorkan hal ini hari ini, aku tidak keberatan membuat sisa hidupmu benar-benar hancur hari ini juga. Hah? Tahu tidak betapa sulitnya mengurus ini. Cucuku, jangan sekali-kali kamu pulang. Pergi sejauh mungkin. Pak Jiang, tidak baik. Di bawah pengawasan kamera keluarga Zeng.
Tertangkap secara tidak sengaja adegan nenek tua itu dianiaya. Apa? Biasanya kamar sini. Sama sekali tidak menangkap gambar kamar tidur. Utamanya hanya memantau kondisi keamanan di sekitarnya. Sama sekali tidak terpikir mereka akan menganiaya orang tua mereka sendiri. Bagaimana mungkin? Mo biasanya sangat baik hati. Bagaimana mungkin aku menjadi kaki tangannya, Kak? Aku perlu tahu kebenarannya. Tampaknya mereka bersembunyi sangat dalam. Tidak hanya menipumu, tapi juga menipuku. Asis Luang, kumpulkan semua rekaman CCTV. Serahkan ke lembaga atasan. Lalu ajak semua orang segera berangkat ke rumah keluarga Zeng. Kalian tunggu di sini dulu. Aku dan Bewang masuk duluan. Lihat mereka masih bisa menjelaskan apa. Jaga pintunya. Jangan biarkan siapapun kabur. Baik. Ayo. Tante, ini siapa? Ini teman tante, Paman Hu, hari ini sengaja datang menjenguk nenek. Nenek sedang istirahat. Jangan ganggu dia. Xiaojia, ayo temani Paman Hu minum secangkir teh. Baiklah. Duduklah. Mo, kamu pergi buatkan Xiaojia secangkir teh. Oh ya, Paman Hu ini punya teh yang bagus. Pergi, seduh secangkir teh yang kental. Aku temani kamu. Tidak perlu. Kamu kan tamu, aku akan segera kembali. Nanti kita pergi jalan-jalan, ya? Baik, Mo. Benar-benar tidak perlu aku temani kamu pergi. Tidak usah. Kamu duduk saja. Kalau begitu kamu duduk di sini. Tunggu sebentar saja. Duduklah. Kakak, kamu minum yang ini. Bewang, kamu minum yang ini. Kenapa dibedakan begitu jelas? Apa bedanya gelasnya dengan gelasku ini? Tidak, mana mungkin. Kalau tidak ada bedanya, ya tukar saja. Wah, untuk apa ditukar? Bukannya sama saja. Lagi pula, aku sengaja berikan untuk kakak. Cangkir warna merah muda, lebih berjiwa muda sedikit. Bewang, kita jalan-jalan ke mall ya. Aduh, kalian berdua anak muda, pergilah jalan-jalan. Rumah ada aku, tidak akan terjadi apa-apa. Kalau begitu kamu temani Baimo, jalan-jalan saja. Kakak, sendirian bagaimana bisa? Sendirian? Kenapa tidak bisa? Ini kan di rumah, bukan tempat berbahaya. Kan, Tante? Iya. Rumah sangat aman. Kalian pergilah ya. Ayo pergi. Xiaojang, sini. Minum teh. Ini teh yang bagus lah. Nansun, cobalah. Jangan minum, tidak boleh diminum. Nangsun, cobalah. Tidak bisa minum. Nenek. Kamu sudah pergi. Nenek, beritahu aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak hanya bisa membantumu menyelesaikannya. Aku juga bisa melindungimu. Kamu pergi, kamu akan aman jika pergi. Istri tua, apa yang kamu katakan? Nangsun, nenek sudah tua, pikiranku kacau. Bibi adalah keluarga. Bagaimana mungkin keluarga menyakitimu? Nenek, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Atau aku tidak akan pergi. Tidak, kamu pergi, cepat pergi. Nenek, beritahu aku. Sudahlah. Di sini tidak ada orang luar. Gadis kecil ini berteriak sekecang apapun, tidak akan ada yang menyelamatkannya. Lebih baik aku selesaikan ini di sini. Kamu rekam sebuah video. Dia pasti tidak berani memberitahunya. Nenek. Tutup pintunya. Aku tidak mengizinkanmu masuk. Nenek, aku ingin melindungi cucuku. Nenek. Apakah kamu mau minggir atau tidak? Berhenti.
Berhenti, Nenek. Kamu tidak apa-apa? Buka pintunya. Aku baik-baik saja. Pak Jiang. Cucu yang baik, Nenek, kamu lindungi kakakmu. Hmm. Mereka memukulku. Mereka bahkan bilang akan memaksamu. Nenek ini terlalu banyak nonton sinetron. Sampai bingung dengan kenyataan, mengarang cerita di sini Nangsun. Jangan percaya omongannya. Bukan begitu. Rumah tangga rukun, segalanya lancar. Orang tua harus punya kebijaksanaan untuk memaafkan. Menantu perempuan ini kan bukan anak kandung. Mungkin bicaranya agak langsung, tapi hatinya baik. Ini juga demi keluarga ini. Untuk menjelekkan menantu perempuan, mengarang cerita. Aduh, sungguh. Dengarkan nasihatku. Jangan sampai hubungan jadi renggang. Lihat keluarga di gedung sebelah itu. Ibu mertua selalu bilang menantunya tidak baik. Sampai semua orang tahu. Akhirnya menantunya malah tidak mau urus lagi. Kasihan sekali nenek itu sendirian. Menantu perempuan ibu sekarang masih mau mengurus rumah, bertengkar. Artinya masih peduli dengan keluarga ini. Itu berarti menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Ibu, meskipun aku tidak sempurna, aku sudah hidup dengan ibu puluhan tahun. Aku mohon padamu, jangan lagi mengarang-arang cerita-cerita untuk menyudutkanku. Tidak, percayalah pada nenek. Tidak. tidak apa-apa, Nek. Aku tahu harus percaya siapa. Apa maksudmu? Ini rekaman CCTV keluarga Zeng. Semua kata-kata manis dan argumen yang meyakinkan menjadi pucat di hadapan rekaman video. Sebelumnya aku selalu merasa aneh. Nenek jelas-jelas orangnya baik hati. Mengapa dalam perkataan kalian berdua, ibu dan anak, ia berubah menjadi seorang yang serakah akan kesenangan dan tidak masuk akal? Jika ia memang seperti itu, ya sudah. Aku juga bukan tidak sanggup menanggungnya. Jika ia memang seperti itu, mengapa tubuhnya selalu penuh luka-luka dan tatapannya kosong? Ia sama sekali tidak sesuai dengan citra yang kalian ciptakan untuknya. Jiang Nangsun, apa sebenarnya yang salah dariku? Hingga kau yang seperti ini pun tak bisa menerimaku. Sejak kau kembali, rumah ini tidak pernah tenang. Aku dan ibu hidup puluhan tahun bersama, selalu baik-baik saja. Setiap hari kita hal-hal sepele. Apa kau yang menyampaikan kata-kata di antara kami? Sejak kau kembali, apakah kau selalu di depan ibu? Mengatakan ini salah itu tidak baik? Iya, aku orang luar, tak bisa dibandingkan dengan cucu perempuan dan cucu laki-laki kandung kalian. Tapi, kau dengan sengaja menghasut dan memecah belah, membuat rumah ini kacau balau. Apa yang kau inginkan? Jika kau benar-benar tidak merasa bersalah, mengapa kau begitu emosi? Kau punya banyak cadangan di sini, kau tidak akan bisa menghancurkannya semua. Jika ingin orang lain tidak tahu, janganlah berbuat. Ya ampun, nenek yang sudah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Tentu saja dia aniaya. Keluarga ini benar-benar lebih buruk dari binatang. Aku kira nenek itu hanya mengarang cerita. Ternyata ini menantu perempuannya yang berhati hitam. Makhluk yang lebih rendah dari binatang. Dan kamu. Adapun kamu, tindak pidana penganiayaan, perampasan kemerdekaan, percobaan pemerkosaan, kamu tidak akan lolos dari satu pun. Apa hubungannya dengan aku? Semua gara-gara perempuan brengsek ini. Dia yang menyuruhku menangani kamu. Apa? Aku tidak menyangka. Kamu hanya tidak baik kepada nenek, tapi kamu berani. Kamu memfitnah. Dia yang berniat jahat padamu. Aku ini cuma perempuan biasa. Mau bagaimana lagi? Semua gara-gara perempuan jahat ini. Dialah yang menyuruh. Menyuruhku menguasaimu untuk merebut hartamu. Dan menyuruh putrinya mengendalikan si brengsek itu. Dengan begitu, kalian semua akan berada dalam genggamannya. Omong kosong. Sekarang kau pura-pura jadi orang baik. Siapa yang bilang kalau dapat harta keluarga Jiang, kita bisa hidup mewah selama 50 tahun? Sekarang masih tidak mengaku ya? Dasar bajingan, kamulah pelaku utamanya. Bohong kau! Jadi, dia tiap hari di rumah memaki si tua tak berguna, menghalangi jalan. Bahkan mencampurkan gula pasir ke dalam obat diabetesnya. Hanya berharap si nenek cepat mati. Benih jahat, memang dari sananya sudah jahat. Sudah merencanakan membunuh nenek, masih mau membunuh cucu-cucunya. Sungguh kejam dan tak berperi kemanusiaan. Jangan bicara tentang ibuku. Mama? Boymo, aku sangat mempercayaimu. Aku kira kamu adalah gadis yang paling polos dan paling baik hati. Tapi aku tidak menyangka kamu malah bersekongkol dengan ibumu, bekerja sama dalam kejahatan. Tidak, Momo tidak tahu apa-apa. Dia sama sekali tidak tahu apapun. Momo hanya ingin menikah denganmu dan hidup dengan tenang. Dia sama sekali tidak tahu apapun. Benarkah? Lalu tadi dalam cangkir itu cukup untuk menguji komposisinya puluhan ribu kali. Air teh di dalam cangkir itu cukup untuk menguji komposisinya puluhan ribu kali.
Dan sidik jari di cangkir itu belum dibersihkan dengan baik. Ditambah rekaman kamera pengawas. Kebetulan sekali. Merekam adegan dia menaruh obat, bukti saksi dan barang lengkap. Kamu bilang dia tidak tahu. Kamu sedikit menganggap kami seperti orang bodoh, ya? Baimo, aku sudah memberimu kesempatan. Dan itu berulang kali. Aku beri kamu kesempatan. Baimo, benar-benar tidak perlu aku temani kamu pergi. Aku sangat kecewa padamu. Awalnya aku pikir kebaikan kalian pada nenek yang tidak ada hubungan darah justru membuktikan tata krama keluarga kalian yang baik. Itulah sebabnya aku menyetujui pernikahan Bei Wang dan Baimo. Tapi sekarang satu persatu kejadian ini, fakta yang terpampang di depan mata, tidak hanya menunjukkan kalian berniat jahat, menganiaya orang tua, tapi juga menunjukkan pendidikan kalian. Dari atas ke bawah memang sudah bengkok. Aku pasti tidak akan setuju Bei Wang menikah dengan keluarga seperti kalian. Aku akan dengan tanganku sendiri memasukkan kalian ke penjara. Hukum sesuai dengan apa yang pantas. Aku tidak mengizinkan di masa depan ada yang menyentuh nenekku. Satu jari pun. Bawa pergi. Ikutlah denganku. Cucu yang baik. Nek, kita pulang. Nek, kami sudah menyiapkan kamar terbesar dan termewah di Jiangyuan untuk nenek. Setiap pagi saat tirai dibuka, sinar matahari akan memenuhi seluruh ruangan dan segala isinya. Kami telah menyiapkan semuanya untuk Anda, asalkan Anda ikut pulang bersama kami. Baiklah, mari kita pulang. Pulang.